2023 itu mungkin cukup banyak ketidakpastian dari segi global ya, karena kita melihat inflasi yang cukup tinggi di negara-negara maju. Namun kita melihat dengan bisnis wealth management saat ini masih merupakan hal yang sangat diminati nasabah, terutama wealth management itu bukan hanya terkait dengan wealth growth atau wealth accumulation, namun kita juga fokus terhadap wealth preservation. Karena di situasi seperti ini, nasabah agresif tentu akan berusaha mencari opportunity untuk meningkatkan dananya dengan memasuki instrumen-instrumen yang agresif seperti saham. Terutama reksadana saham saat ini terkoreksi cukup dalam dan kita melihat merupakan salah satu yang cukup menarik untuk dimasuki oleh investor agresif. Namun di sisi lain untuk investor konservatif, kita juga memiliki yang namanya wealth preservation. Nasabah tidak ingin dananya habis tergerus oleh inflasi. Inflasi sedang meningkat dan terutama terhadap global ya. Kita juga mengantisipasi dengan menempatkan dana pada instrumen yang cenderung stabil tentunya, tetapi bisa mengalahkan inflasi. Antara lain adalah mungkin obligasi yang memberikan yield rata-rata mungkin di sekitar 7% saat ini, 6-7%. Dan kita tahu inflasi Indonesia sendiri saat ini turun sedikit ya dari bulan lalu di 5,9, bulan ini di 5,7%. Hal ini merupakan hal yang cukup positif juga untuk perkembangan bisnis wealth management. Baik, kalau kita melihat era risiko resesi dan badai PHK, lalu bagaimana pola rekomendasi persiapan dana darurat, baik itu kepada investor milenial atau mungkin Gen Z yang sekarang juga sudah melek investasi? Dalam prepare dana darurat itu tentunya sangat penting untuk kita membagi alokasi dana kita ya dari jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah. Tentunya sebagai investor agresif, biasanya orang cenderung untuk memasukkan seluruh dananya ke instrumen yang agresif dengan harapan mendapatkan return yang lebih tinggi dan menarik gitu. Namun perlu diingat, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan adanya krisis global. Kita selalu menyarankan nasabah agar tetap memaintain 3 sampai 6 bulan dari monthly spendingnya sebagai dana darurat. Tujuannya adalah dana darurat ini adalah untuk waktu yang dibutuhkan ya, mungkin 3 hingga 6 bulan. Apabila ada sesuatu yang buruk terjadi, mungkin waktu itu yang diperlukan untuk memperoleh dana yang lebih besar lagi. Bila kita perlu menjual aset, kita perlu untuk waktu 3 hingga 6 bulan. Jadi dalam pengelolaan wealth management, kami selalu menasihatkan nasabah atau memberi rekomendasi tetap dijaga porsi-porsi tersebut untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Baik, lalu bagaimana tersambung juga dengan data inflasi yang baru saja dirilis? Ini kita lihat inflasi sudah mulai melandai. Apakah ini artinya juga ada preferensi dari nasabah-nasabah meskipun itu dari milenial ataupun dari Gen Z gitu mungkin untuk ke instrumen investasi tertentu? Kita lihat saat ini yang paling diminati nasabah, mungkin yang paling banyak ditransaksikan kita lihat adalah reksadana saham. Karena tentunya reksadana saham nasabah bisa mengambil 2 strategi ya. Bisa dilakukan untuk long term, berarti nasabah masuk untuk jangka panjang, ataupun tactical, berarti nasabah bisa masuk pada saat ada sedikit koreksi dan mungkin keluar pada saat sedang naik. Jadi kalau dari segi reksadana saham merupakan salah satu yang paling banyak ditransaksikan. Namun dari segi AUM sendiri, mengingat nasabah kita adalah nasabah yang banyak yang cukup mature, AUM yang paling tumbuh paling besar adalah AUM dari sisi obligasi, terutama obligasi sekunder, di mana obligasi ini memberikan return yang cukup stabil dan secara reguler sehingga membuat nasabah merasa inilah salah satu pilihan alternatif yang bisa dipegang untuk nasabah-nasabah dengan resiko moderat. Baik, artinya dengan inflasi yang semakin melandai akan semakin banyak lagi nasabah yang akan mengalihkan dananya ke obligasi sekunder. Kita lihat saat ini dengan adanya inflasi ya yang cenderung menurun, tentunya harga-harga obligasi yang saat ini masih sangat menarik. Kita lihat obligasi itu mempunyai yield sekitar 7%. Inflasi itu saat ini 5,7, ini akan memberikan return yang cukup positif. Belum lagi apabila memang inflasi bisa di-manage lebih baik lagi, dalam arti bisa turun lebih lanjut, tentunya harga obligasi selain dari kupon, ada harga obligasi yang meningkat yang membuat nasabah bisa mendapatkan capital gain. Baik, Bu Heni tadi Ibu sampaikan kalau di BNI ini lebih banyak yang mature begitu untuk nasabahnya. Mungkin ada klasifikasi nasabah di usia atau di generasi tertentu di bisnis wealth management BNI ini? Untuk usia nasabah di kami, kalau kita bilang untuk segmen private tentu lebih banyak yang mature investor karena private itu minimal 15M.
Namun untuk segmen yang emerald yang mungkin sekitar 1 sampai 15 M itu sudah cukup banyak nasabah-nasabah yang di usia 35 hingga 55 tahun. Dan kita juga melihat tren nasabah baru yang masuk adalah di usia-usia sekitar 35 sampai 55. Nah, melihat tendensi seperti ini cukup positif ya, di mana nasabah-nasabah muda banyak yang mungkin sudah mempunyai dana-dana kelolaan sekitar 1 hingga 15 miliar. Hingga strategi kami pun untuk dalam bentuk privilege maupun campaign kami pun kita sesuaikan untuk nasabah-nasabah di usia tersebut. Jadi mungkin 4 persona nasabah yang kita targetkan saat ini adalah mungkin satu mature investor ya, itu selalu menjadi target market segmen emerald. Lalu kedua juga adalah pengusaha muda yang tadi usia 35-an ataupun profesional, termasuk juga housewife. Dan yang terakhir adalah millennials. Mungkin inilah segmen yang terbaru yang kita lihat tumbuh cukup banyak di era-era belakangan ini yang akan menjadi target market kami, di mana kami shifting sedikit cara pendekatannya, cara komunikasi, maupun privilege yang kami berikan untuk nasabah segmen tersebut.